yang dilakukan tentara Israel, kita akan bergabung dengan relawan Mercy, Dr. Ninyoman, yang sudah berada di sana. Selamat pagi waktu Indonesia, dokter. Bagaimana informasi terbaru dari Gaza? Ya, selamat malam waktu Gaza, Mbak. Ya, dokter, mungkin bisa dijelaskan kepada kami seperti apa saat ini kondisinya di sana, dokter? Ya, jadi kondisi saat ini di Gaza memang sebenarnya kalau secara peraturan ceasefire ya, Mbak, ya, gencatan senjata sejak Oktober 2025. Tapi pada faktanya memang seperti yang kita lihat di berbagai media ya, masih banyak sekali serangan bom maupun gunshot ya, terutama di daerah Yellow Line yang terjadi hampir setiap harinya. Saya pribadi sejak kami datang di sini di awal Januari, tanggal 6 Januari kami masuk, sampai saat ini memang hampir setiap hari kita mendengar suara dentuman bom, baik yang menyerang warga sipil maupun di daerah Yellow Line, dan juga gunshot ya, yang menargetkan para penduduk Gaza ya, terutama mereka yang berusaha untuk memasuki atau menengok rumah mereka yang berada saat ini di daerah Yellow Line atau di garis kuning. Seperti itu, Mbak. Ya, dokter, bisa Anda sampaikan seperti apa kondisi para korban di sana dan apa saja yang dibutuhkan dari para korban saat ini? Ya, jadi kita ketahui sendiri bahwa memang sistem kesehatan di Gaza kolaps ya, Mas ya. Banyak sekali rumah sakit yang sudah tidak berfungsi. Di Gaza Utara sendiri sudah tidak ada lagi rumah sakit yang berfungsi hingga saat ini. Daerah yang paling utara rumah sakit itu terbesar ada rumah sakit Ashifa. Itu sebenarnya letaknya ada di Gaza City. Cuman karena memang di Gaza Utara itu sudah tidak ada lagi rumah sakit yang bisa berfungsi, sehingga kalau ada korban di daerah Gaza Utara yang membutuhkan perawatan intensif atau misalkan butuh perawatan lanjutan, itu butuh makan waktu dari Gaza Utara ke Gaza City, seperti itu. Jadi memang kondisinya saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Gaza adalah yang pertama, ya Israel harus menghentikan benar-benar serangannya kepada masyarakat Gaza, terutama kepada mereka yang memang tidak bersalah ya, sivilian, semua sivilian, baik yang laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Yang kedua, ya harus segera membuka blokade seluas-luasnya, terutama untuk akses medis ya. Karena jujur kami sendiri yang bekerja di rumah sakit, kami bekerja di rumah sakit Syuhada Al-Aqsa dan di rumah sakit Nasser, ini banyak sekali kekurangan obat-obatan ya. Baik dari segi obat-obatan yang dibutuhkan yang emergensi maupun obat-obatan seperti antibiotik ataupun peralatan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium yang juga banyak sekali yang habis regennya. Jadi memang yang dibutuhkan oleh masyarakat Gaza saat ini adalah memang Israel segera menghentikan serangannya. Yang kedua ya harus membuka blokade seluas-luasnya terutama untuk akses medis. Seperti itu, Mas. Ya, dokter, mungkin bisa digambarkan kepada kami sebagai tenaga medis di sana, korban-korban seperti apa yang memang ditangani oleh dokter selama ini semenjak ceasefire ini diberlakukan? Ya, jadi sekarang di Gaza ini memang kondisinya memang tidak hanya pasien korban bomnya atau gunshot yang datang ke rumah sakit, tapi juga kasus-kasus medis. Karena kita tahu di Gaza sekarang lagi winter season ya, lagi musim dingin. Dingin di sini kadang bisa di bawah 10 derajat, sehingga kasus-kasus infeksi saluran pernafasan yang kadang datang dalam kondisi yang cukup berat yang butuh perawatan intensif itu juga banyak sekali kasusnya. Jadi memang kita membutuhkan sekali banyak obat-obatan ya untuk masyarakat di sini dan juga pemeriksaan penunjang, obat-obatan dan sebagainya. Jadi memang saat ini kondisi bor rumah sakit itu selalu penuh. Tidak pernah tidak penuh. Bahkan pernah salah satu rumah sakit bornya hingga 300% gitu, karena memang angka kebutuhannya sangat tinggi, baik dari kasus trauma yang masih sering terjadi dan juga kasus-kasus medis gitu ya, yang meningkat sejak terutama saat winter season ini, kayak gitu. Dokter, dari kondisi di lapangan bisa Anda ceritakan saat masyarakat mengakses kebutuhan atau fasilitas kesehatan di sana seperti apa, dokter? Apa yang menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan di Gaza? Ya, yang pertama yang kesulitan tentunya masalah akses jarak ya, akses jarak juga masih jadi kendala gitu, terutama untuk para penduduk yang di Gaza Utara gitu ya. Di Gaza Utara banyak sekali penduduk yang berusaha untuk tinggal di sana karena mereka berusaha untuk menjaga tanah mereka gitu ya. Walaupun memang mereka tahu ya di daerah situ, mungkin Mas Mbak tahu kalau daerah Gaza Utara adalah daerah yang belum aman sampai sekarang gitu. Memang dikatakan ada beberapa daerah yang cukup aman, tapi memang itu dekat sekali dengan Yellow Line gitu. Ada beberapa masyarakat gitu ya, banyak sekali masyarakat yang tinggal di sana gitu. Sedangkan dari Gaza Utara ke Gaza City aja itu cukup jauh ya. Maksudnya jauhnya itu bukan berarti jarak sebenarnya, tapi jalanan yang udah rusak dan juga mungkin akses jalan yang ramai gitu ya.
yang itu yang sering terjadi dan bikin lama gitu. Nah makanya sekarang yang dibutuhkan masyarakat adalah ya harus ada gitu ya fasilitas kesehatan terutama di daerah Gaza Utara, karena kita ketahui sendiri rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara sampai saat ini belum bisa diakses gitu, karena masuk ke daerah Yellow Line gitu, padahal memang rumah sakit kita itu adalah rumah sakit tumpuan di Gaza Utara seperti itu. Jadi memang kita juga sedang berusaha ya untuk membuka akses kembali ke rumah sakit kita yang ada di daerah Gaza Utara, karena memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gaza Utara yang sampai saat ini belum ada rumah sakit yang bisa dijangkau gitu. Jadi memang ada kendala jarak ya, belum tentu juga semua mereka bisa ke rumah sakit karena memang kendaraan juga sangat sulit di sini. Kalaupun ada ya mungkin naik keledai gitu ya atau naik kuda, dan memang juga itu butuh biaya gitu ya. Dan tahu sendiri masyarakat Gaza di sini tidak ada yang bekerja, jarang sekali ada yang bekerja gitu ya. Mereka tidak ada pemasukan dengan kondisi yang serba terbatas. Mereka juga banyaknya menunggu bala bantuan gitu ya, bantuan food aid atau winter aid dan sebagainya macam yang kepada masyarakat Gaza, karena memang mereka sendiri tidak bekerja Mas. Jadi memang untuk kesulitan ekonomi juga terjadi pada penduduk di sini, tidak hanya krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi. Seperti itu Mas. Ya dokter, untuk sejauh ini bantuan yang sudah diterima baik untuk dokter dan juga para korban di sana, apakah memang sudah memadai atau masih ada yang kurang, dan apa saja yang dibutuhkan sebenarnya untuk para korban di sana? Ya, jadi kalau makanan alhamdulillah sudah mulai terjangkau, walaupun memang harganya belum kembali seperti sebelum perang, Mbak. Jadi hitungannya masih mahal, tapi lebih baik dibanding saat mungkin waktu perang masih meletus atau dimulainya perang kembali. Seperti itu. Dan beberapa NGO juga memberikan bantuan, salah satunya Mercy Indonesia juga akan memberikan bantuan winter aid atau bantuan musim dingin kepada masyarakat yang ada di sini gitu ya, karena memang musim dingin ini menjadi tantangan sendiri bagi masyarakat Gaza, terutama mereka yang tinggal di tenda. Kita ketahui bahwasanya memang hampir 1 juta orang di sini displacement, rumah mereka hancur dan mereka tidur di tenda. Bisa dibayangkan dengan kondisi dingin di bawah 10 derajat, mereka harus tidur di tenda yang sebenarnya itu tidak layak gitu ya. Mungkin satu orang hanya menggunakan 1 jaket dan 1 selimut untuk ramai-ramai gitu. Jadi memang kondisinya saat ini seperti itu. Kondisi yang ada seperti itu sehingga membuat berbagai macam penyakit datang ke penduduk Gaza gitu. Tidak hanya infeksi saluran pernafasan, tapi juga kondisi yang berkaitan dengan kehidupan di tenda gitu ya, seperti infeksi hepatitis A dan sebagainya gitu ya. Di samping memang ada kasus trauma juga, masih ada kasus trauma. Disitulah yang menyebabkan kebutuhan angka fasilitas kesehatan di Gaza yang sangat meningkat gitu ya. Ditambah kita tidak ada obat-obatan, tidak ada pemeriksaan penunjang yang memadai gitu ya, banyak habis regen pemeriksaan laboratorium dan sebagainya gitu. Jadi memang yang dibutuhkan masyarakat Gaza saat ini adalah ya dibuka blokadenya seluas-luasnya gitu, karena sampai saat ini kita tahu memang pihak penjajah sendiri tidak 100% ya serius untuk membuka blokade. Seperti itu Mbak. Yang kedua yaitu ya menghentikan serangan tentunya, karena sampai saat ini hampir setiap hari, puncaknya itu adalah Sabtu Minggu lalu ya, saya kalau nggak salah sekitar 32 syahid dalam sehari, dan mereka melakukan serangan dari ujung selatan sampai ujung utara, dari Khan Yunis sampai Gaza City, ada sampai Tufah di daerah Gaza City gitu. Jadi memang kondisinya mulai membaik tapi belum sepenuhnya membaik gitu ya. Masih jauh dari harapan gitu. Masyarakat Gaza masih tinggal dan masih tinggal di tenda-tenda yang tidak layak ataupun hidup dalam penderitaan, itu pasti gitu. Sampai sekarang belum sepenuhnya membaik. Seperti itu Mbak. Baik dokter, bisa Anda ceritakan kondisi bantuan luar negeri yang selalu diterima masyarakat Gaza di sana seperti apa saat ini? Apakah gerbang Rafah ini masih mendapatkan akses yang ketat, penjagaan yang ketat dari Zionis Israel, dokter? Ya, jadi kalau bala bantuan memang di sini banyak yang memberikan winter aid ya, bantuan musim dingin seperti tenda musim dingin, karena tenda musim dingin dan musim panas ternyata berbeda gitu ya, jenisnya, bentuknya dan sebagainya. Lalu selimut, jaket, untuk bantuan makanan juga masih ada beberapa diberikan, dan juga bantuan pendidikan ya untuk terutama anak-anak yang sudah mulai sekolah gitu ya, walaupun mereka mungkin ibaratnya namanya sekolah, tapi sebenarnya itu di dalam tenda yang mereka duduk di bawah gitu, itu banyak yang memberikan bantuan pendidikan, at least buku-buku atau alat tulis untuk anak-anak Gaza yang sudah mulai sekolah. Nah untuk Rafah sendiri memang sudah dibuka Mas, memang, tapi kemarin sempat ditutup lagi gitu ya, dan di saat yang sama ketika mereka menutup gerbang Rafah itu, mereka melakukan serangan gitu, yang dalam sehari 28 syahid gitu. Jadi memang sampai sekarang kita belum bisa berharap 100% dengan pintu Rafah ya, border Rafah gitu, karena mereka sendiri